Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 23 merupakan bagian dari tugas sesi 238 modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Ahmad Syukri SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumbawa tahun 2022, asal sekolah SMA Negeri 1 Sumba Besar, dengan fasilitator Ibu Julhaya SPD dan pengajar praktik Bapak Muhardani SPD. Nah, sebelum saya mengaitkan dengan materi modul sebelumnya, saya ingin mengulang sedikit isi dari modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Secara umum itu menyangkut yang pertama adalah definisi coaching, yang kedua perbedaan dengan mentoring, training, konseling, dan consulting. Kemudian paradigma berpikir Among atau menuntun, paradigma berpikir coaching, prinsip coaching, kompetensi inti coaching, mendengarkan dengan rasa, coaching dengan alur cerita, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Saya akan menjelaskan ke semua dari materi ini sebagai refleksi terhadap modul 2, isi dari modul 2.3, lalu kemudian saya akan mengaitkan dengan materi di modul 2.1 dan 2.2. Kita mulai dengan definisi dari pertama, saya mulai dengan perbedaan coaching dengan mentoring, training, counseling, dan consulting. Nah, ini menjadi sangat penting agar kita bisa membedakan bahwa apa yang kita lakukan adalah coaching, bukan mentoring, training, counseling, dan consulting. Nah, mentoring pada dasarnya mengajari orang dari tidak tahu menjadi tahu, misalkan menjadi mentor. Di Primagama misalkan itu termasuk mentor gitu ya. Nah, sedangkan coaching adalah memfasilitasi perilaku yang sebetulnya orang lain sudah tahu tetapi menjadi lebih tahu. Jadi itu perbedaan mentoring dan coaching. Kemudian yang kedua, training pada dasarnya mirip dengan mentoring, yaitu mengajari orang dari tidak tahu menjadi tahu. Bedanya hanya pada durasinya. Training jangka pendek, sedangkan mentoring itu jangka panjang. Nah, lalu bedanya dengan coaching adalah terletak pada siapa yang berbicara. Kalau training, yaitu trainer lebih banyak berbicara, sedangkan coach tidak berbicara, melainkan atau tetapi memfasilitasi ide-ide baru. Nah, kemudian konseling itu didorong oleh adanya masalah yang biasanya sifatnya emosional, psikologis, dan sangat pribadi, sementara coaching dipicu oleh adanya goal atau tujuan yang ingin dicapai. Konseling arahnya dari masa kini ke masa lalu, sedangkan coaching dari masa kini ke masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah consulting. Ini sudah menggunakan model tertentu yang mereka yakini sebagai best practice, menggunakan pendekatan yang mereka yakini sudah berhasil. Sedangkan coach tidak harus pakar, tetapi harus menguasai strategi thinking, memahami proses-proses, dan mampu berpikir kreatif, dan selalu ingin tahu apalagi di balik sebuah kasus yang saat itu bagi si klien sangat rumit. Nah, ini perbedaan coaching dengan mentoring, training, counseling, dan consulting, supaya kita bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa proses yang kita lakukan adalah benar-benar proses coaching. Nah, sekarang kita lihat apa itu coaching. Coaching itu definisinya adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan perubahan pribadi dari coaching. Kemudian definisi lain adalah coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Jadi coaching itu kata kuncinya adalah memfasilitasi, bukan memberikan solusi. Nah, supaya lebih lengkapnya kita lihat beberapa hal terkait dengan coaching. Kita lihat dulu paradigma berpikir Among atau menuntun Ki Hajar Dewantara. Itu ada 4 cara berpikir yang dapat melatih guru coach Among dalam menciptakan semangat Tuturi Handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dalam pelajaran. Yang pertama, coach dan coach adalah mitra belajar. Ya, jadi tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih hebat. Yang kedua, emansipatif. Yang ketiga, kasih dan persaudaraan. Dan keempat adalah ruang perjumpaan pribadi. Oleh karena itu, berarti ketika kita menjadi coach atau dalam proses coaching, kita harus punya simpati dan empati terhadap ketika kita memaksimalkan atau membantu orang untuk menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian yang kedua, paradigma berpikir coaching. Nah, pertama, fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Kemudian yang empat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian prinsip coaching adalah kemitraan. Jadi tidak ada yang lebih hebat di sini.
Ya, kemudian yang kedua adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi di coaching ada 3: kehadiran penuh yaitu presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, 3 kompetensi ini wajib dimiliki oleh seorang coach supaya dia bisa fokus pada masalah yang sedang dihadapi oleh coachnya. Dari masalah yang disampaikan oleh coach, maka seorang coach baru bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya yang terkait dengan coaching, kemudian di sini ada namanya mendengarkan dengan rasa. Rasa itu adalah akronim dari receive, menerima, appreciate atau mengapresiasi, sumaris itu kemudian merangkum, dan yang terakhir ask atau menanyakan. Jadi ketika kita menjalankan proses coaching, nah kita harus bisa menerima, mendengarkan semua informasi yang disampaikan oleh coach, perhatikan kata kuncinya, perhatikan masalahnya yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan apresiasi dengan memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coach dengan baik, yang bisa mengatakan oh ya atau memberikan anggukan kepala dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, merangkum. Nah, sebagai coach kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita rangkum itu sama dengan apa yang disampaikan oleh coach. Artinya seorang coach harus bisa merangkum dari masalah yang disampaikan secara runtut yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kompetensi coach tadi adalah mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini seorang coach harus bisa mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang perlu diperhatikan adalah salah satunya adalah hindari menggunakan pertanyaan tertutup mengapa atau apakah atau sudahkah. Mengapa ini sifatnya sifatnya tertutup karena kita cenderung akan mengungkit kenapa kasus yang disampaikan oleh coach itu terjadi. Jadi hindari kata-kata atau pertanyaan yang sifatnya akan memojokkan si coach. Kemudian yang penting di sini adalah dalam melakukan proses coaching harus atau setidaknya atau sebisa mungkin harus mengikuti percakapan dengan alur tirta. Apa itu tirta? Di situ ada tujuan. Ya, coach menanyakan apa tujuan atau apa yang diinginkan dari pertemuan atau pembicaraan yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga rencana aksi, artinya terkait dengan apa yang bisa dilakukan terkait dengan masalah yang tadi. Dan keempat adalah tanggung jawab. Nah, supaya proses coaching berhasil dengan baik, maka sebisa mungkin keempat tahapan ini bisa berjalan dengan baik dan berjalan sesuai urutannya. Nah, sekarang kemudian supervisi akademik dan paradigma berpikir coaching. Nah, kita lihat dulu tujuan pelaksanaan supervisi. Itu ada 3 di sini. Pertama, pertumbuhan setiap individu menjadi supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Kemudian perkembangan, supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Yang ketiga, pengawasan sarana dalam monitoring pencapaian tujuan belajar atau pembelajaran. Jadi inilah sebetulnya tujuan supervisi akademik di sekolah. Jadi bukan mencari kesalahan, mencari kekurangan ya, tapi menjadi sarana untuk seorang guru untuk mengembangkan diri. Kemudian prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Pertama, kemitraan, yaitu kolaboratif antara supervisor dan guru. Supervisornya bisa kepala sekolah atau pengawas. Konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Terencana dengan baik, reflektif. Nah, di situ ada refleksi dari proses supervisi yang terjadi. Objektif, ya artinya data informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati, berkesinambungan atau berkelanjutan. Kemudian yang ketujuh, komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Nah, sekarang saya mencoba menjawab pertanyaan pemantik, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan kaitannya dengan materi sebelumnya di pakaian modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosi. Kemudian yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pelajaran? Berikut jawabannya. Ya, peran saya sebagai seorang coach di sekolah, pertama fokus pada coach, bisa rekan yang dikembangkan, bisa sesama guru, bisa dengan murid. Yang kedua, menuntun skala kekuatan kodrat potensi murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan
sebagai seorang guru pendidik atau pamong, sistem among atau penuntun ing arsung tulodo ing madio mangun kurso tuduh ini menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Nah, tuturi handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan persekutuan dan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Nah, yang keempat adalah coaching adalah salah satu cara untuk menguatkan pelaksanaan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, untuk mewujudkan ini saya dapat menerapkan coaching untuk menuntun kodrat murid agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan minat belajarnya serta dapat memiliki kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, memiliki keterampilan berrelasi atau menjalin hubungan serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pembelajaran kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Pertama kita lihat dari materi sebelumnya ini terkait dengan keterampilan coaching, ada paradigma berpikir coaching, ada prinsip coaching, dan ada kompetensi inti coaching. Seorang coach harus bisa mendengarkan dengan rasa dan harus proses coaching harus mengikuti alur cerita agar berhasil dengan baik. Nah, terus apa kaitannya? Kita lihat di sini kaitannya dengan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Apa itu pemimpin pembelajaran? Dari modul 1.2 bahwa kompetensi pemimpin pembelajaran adalah kompetensi guru dalam mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid. Apakah kondisi tersebut sudah membuat murid nyaman untuk belajar? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid? Ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan apakah lingkungan belajar di sekolah sudah memungkinkan anak untuk mendapatkan manfaat maksimal dari belajar. Inilah kompetensi pemimpin pembelajaran. Nah, lalu kaitannya dengan keterampilan coaching dengan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah keterampilan coaching merupakan salah satu kekuatan dan modal seorang guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan terkait dengan koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.